Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi. Yang akan kita bahas adalah konsep laju reaksi dan ungkapan laju reaksi. Jadi, setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat menuliskan ungkapan laju reaksi dan dapat menghitung laju reaksi dari setiap komponen reaksi. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut. Pembusukan buah, korosi pada besi atau perkaratan pada besi, pembentukan batu bara, dan meledaknya bom. Apakah kecepatan perubahan dari keempat peristiwa ini sama? Ya, tentu saja tidak. Karena proses meledaknya bom berlangsung dengan waktu yang sangat cepat, sedangkan pembentukan batu bara membutuhkan waktu jutaan tahun. Mungkin kita sudah sering mendengar ungkapan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi justru adalah perubahan tersebut. Artinya, setiap benda atau setiap materi yang ada di alam ini selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang berlangsung dengan sangat cepat dan ada yang berlangsung sangat lambat. Begitu lambatnya perubahan tersebut, hampir tidak bisa kita amati, sehingga kita mengatakan bahwa benda tersebut tidak berubah. Kecepatan perubahan suatu benda ini dinamakan dengan laju reaksi. Nah, apa itu laju reaksi? Mari kita perhatikan grafik berikut. Reaksi A berubah menjadi B. A di sini digambarkan dengan garis berwarna biru untuk reaksi, sedangkan B adalah produk, digambarkan dengan garis berwarna merah. Sumbu X di sini adalah waktu, sedangkan sumbu Y ini adalah jumlah molekul dari reaksi dan produk. Mari kita lihat, pada waktu 0 detik, artinya reaksi belum berjalan, jumlah molekul A ini ada 40, sedangkan jumlah molekul D belum ada, karena reaksi belum berlangsung. Setelah reaksi berjalan selama 10 detik, A tinggal 30, artinya makin berkurang, sedangkan B sudah mulai terbentuk 10 buah molekul. Begitu juga dengan waktu 20 detik berjalan reaksi, A sudah tinggal 22, kira-kira 22 buah molekul, sedangkan B sudah mencapai 18. Nah, sampai pada waktu 40 detik reaksi berjalan, jumlah A ini tinggal 12, sedangkan jumlah B sudah mencapai kira-kira 28 buah partikel. Dan pada waktu 60 detik berjalannya reaksi, B sudah menunjukkan angka mencapai kira-kira 32 buah molekul, sedangkan A tinggal kira-kira 8 buah partikel atau molekul, yang pada akhirnya A ini nanti akan habis, mencapai 0, sedangkan B akan mencapai jumlah maksimumnya ketika reaksi sudah berhenti atau reaksi sudah selesai. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa jumlah pereaksi makin lama makin berkurang, sedangkan jumlah produk semakin lama makin bertambah. Nah, laju reaksi perubahan A menjadi B ini biasanya dinyatakan dalam perubahan konsentrasi atau perubahan molnya. Jadi, laju reaksi adalah laju perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dalam satuan waktu tertentu. Nah, laju reaksi ini berarti dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya karena reaksi berkurang, ya, laju berkurangnya konsentrasi per reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk dalam satuan waktu tertentu. Jadi kalau kita tuliskan ungkapan matematikanya, V ini adalah lambang untuk laju. V sama dengan min delta konsentrasi A per delta T. Min ini menunjukkan bahwa dia berkurang, atau V sama dengan plus delta konsentrasi D per delta T. Plus di sini menunjukkan bahwa jumlahnya bertambah. Laju reaksi yang kita hitung merupakan laju reaksi rata-rata karena perubahan konsentrasi per reaksi ataupun hasil tidaklah sama pada setiap interval waktu. Sebagai contoh,
diketahui 2N2O5 gas terurai menjadi 4NO2 gas ditambah O2 gas. Jika N2O5 berkurang dari 2 molar menjadi 0,5 molar dalam waktu 10 detik, berapakah laju reaksi rata-rata berkurangnya N2O5? N2O5 merupakan pereaksi, maka ungkapan lajunya adalah P N2O5 sama dengan min delta konsentrasi N2O5 per delta T. Delta ini adalah perubahan konsentrasi N2O5 dari 2 molar menjadi 0,5 molar. Jadi P N2O5 sama dengan 2 dikurang 0,5 molar per 10 detik. Hasilnya adalah 0,15 molar per detik. Jadi laju reaksi rata-rata berkurangnya N2O5 adalah 0,15 molar per detik. Contoh berikutnya, ke dalam ruang yang volumenya 2 liter, dimasukkan 4 mol gas HI yang terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Tentukan laju rata-rata reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi penguraian gas HI. Nah, pertama sekali kita harus buat dulu reaksi penguraian dari gas HI. 2HI terurai menjadi H2 tambah I2. Ini perbandingan angka koefisiennya adalah 2 berbanding 1 berbanding 1. Mula-mula HI yang direaksikan 4 mol. Setelah bereaksi selama 5 detik diperoleh H2-nya 1 mol. Maka jumlah HI yang bereaksi adalah 2 angka koefisien HI per 1 angka koefisien H2 kali 1 mol. Jumlah mol dari H2. Jadi 2 per 1 kali 1 mol berarti HI-nya 2 mol. Kemudian I2 yang dihasilkan adalah 1 koefisien dari I2 per 1 koefisien dari H2 kali 1 mol. Berarti sama dengan 1 mol. Nah, HI yang bereaksi mula-mula adalah 4. Setelah bereaksi 2 mol maka sisanya adalah 2 mol, 4 kurang 2. Jadi dari sini baru nanti kita hitung pH2 sama dengan positif delta konsentrasi H2 per delta T. Penambahan konsentrasi H2 selama 5 detik adalah 1 mol. Berarti 1 mol per 2 liter. Karena di sini diminta konsentrasi. Ingat konsentrasi itu molaritas. Molaritas itu adalah mol dibagi dengan volumenya. Jadi 1 mol per 2 liter per 5 detik. Maka harganya adalah 0,1 molar per detik. Molar ini dari sini mol per liter itu satuannya adalah molar. Jadi laju pembentukan H2 rata-rata adalah 0,1 molar per detik. Nah, pHI sama dengan min delta konsentrasi HI per delta T. Jadi perubahan konsentrasi HI berarti HI yang habis adalah atau HI yang bereaksi adalah 2 mol. Maka 2 mol per 2 liter bagi 5 detik. Jadi 0,2 molar per detik. Berarti laju penguraian gas HI adalah 0,2 molar per detik. Nah, bagaimana dengan PI2? PI2 sama dengan positif delta konsentrasi I2 per delta T. Konsentrasi I2 atau I2 yang dihasilkan adalah 1 mol. Berarti 1 mol per 2 liter per 5 detik. Jadi 0,1 molar per detik. Jadi laju rata-rata pembentukan I2 adalah 0,1 molar per detik. Jadi untuk reaksi 2HI terurai menjadi H2 tambah I2, kalau kita perhatikan angka koefisiennya adalah 2 berbanding 1 berbanding 1. Nah, sekarang mari kita cari angka perbandingan lajunya. VHI berbanding VH2 berbanding VI2 adalah 0,2 berbanding 0,1 berbanding 0,1. Jadi 2 berbanding 1 berbanding 1. Ternyata angka perbandingan laju ini sama dengan perbandingan angka koefisien pada persamaan reaksinya. Jadi
perbandingan laju sama dengan perbandingan angka koefisien pada persamaan reaksi. Nah, dengan mengetahui ini, kita bisa menghubungkan atau mencari hubungan perbandingan laju salah satu komponen dengan komponen yang lain. Misalnya, PHI sama dengan 2 angka koefisien HI per 1 angka koefisien H2 kali VH2. Maka VHI sama dengan 2 per 1 dikali 0,1 sama dengan 0,2 molar per detik. Nah, kalau kita akan mencari VI2, maka VI2 sama dengan 1 koefisien I2 per 1 koefisien H2 dikali VH2. Jadi 1 per 1 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,1 molar per detik. Nah, dengan mengetahui perbandingan angka koefisien persamaan reaksinya, kita bisa mencari laju reaksi komponen yang lain dengan menggunakan perbandingan angka koefisien. Baik, sampai di sini semoga penjelasan Ibu bisa membantu kalian memahami materi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.